Ya ini memang apa ya, tidak mudah gitu kalau kita bicara soal bagaimana menyelenggarakan pesta demokrasi ini yang benar-benar menjadi pesta, tidak kemudian orang kelelahan karena kelamaan pesta. Ada duka begitu ya. Itu dia. Ini adalah perhelatan kolosal. Tidak ada yang bisa menyamai seperti ini. Kecuali kalau amit-amit ya terjadi perang, mungkin seperti itu. Ini luar biasa kolosal. Tapi Pak Ferry, kalau Anda melihat kita sama-sama sepakat bahwa pelaksanaan 17 April kemarin itu sudah sesuai dengan asas pemilu, jujur, adil dan juga luber. Begitu Anda sendiri melihat dari petugas KPPS ini sudah mengawal pemilu dan melaksanakan prosesnya itu di 17 April seperti apa di luar mereka yang sudah kelelahan sampai. Ya, saya melihat proses pelaksanaan 17 April itu sudah berjalan dengan baik ya, walaupun tentunya penuh dinamika di sana-sini seperti itu. Ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian kita. Pertama adalah terkait dengan soal daftar pemilih. Ini soal konstitusionalitas pemilih itu menjadi penting. Kedua, kita tuh dari pemilu ke pemilu selalu itu ada persoalan terbesar yang nggak kelar-kelar, Pak. Makanya mungkin itu perlu menjadi perhatian semua pihak, tidak hanya penyelenggara pemilu. Yang kedua soal urusan logistik. Yang ketiga faktor kelembagaan sampai dengan tingkat KPPS itu sendiri. Dan saya melihat teman-teman KPPS ini udah ready. Bahkan teman-teman KPPS yang di BIMTEK sekarang ada 4 orang dari 7 orang. Jadi kan secara kapasitas dia sudah lumayan. Tinggal mungkin bagaimana mengketok tularkan dari 4 orang itu kepada 3 orang yang lain. Itu yang harus menjadi perhatian kita. Dengan berbagai pedoman teknis yang ada. Nah, menjadi hal yang sangat penting itu adalah bagaimana proses pembagian tugas yang memang manageable. Seperti itu yang ada. Jadi mensimpelkan apapun yang terjadi, karena kan kita sekarang bisa dikatakan ini adalah pemilu dengan 3 sistem yang digabung jadi satu, kemudian juga ini besar seperti itu. Tadi singkatnya kolosal jumlah TPS-nya 800.000 lebih, dan ini terbesar di dunia bisa dikatakan seperti itu. Tapi bagaimana satu hari pemilu terbesar di dunia. Nah, India 60 hari. India 60 hari. 2 kita bulan, kalau 60 hari tentunya juga masalahnya sebenarnya satu sih. Ketika mungkin kita bilang kalau itu beban kerja pun bisa dibagi-bagi, tetapi persoalannya adalah bagaimana trust itu. Karena ketika misalnya ada trust, ya mau dibagi seperti apa, mau berlangsung berapa hari pun kita tidak perlu ada ketakutan ataupun kecurigaan kan. Iya, betul. Jadi itulah yang memang kalau misalnya tadi Pak Lukman mengungkapkan misalnya perlunya e-voting atau e-counting, saya pikir sah-sah saja. Ke depan itu harus terjadi seperti itu. Cuma kan ini kan proses. Faktor yang sangat penting itu adalah soal trust, soal kepercayaan. Nanti dibilangnya servernya di-hack lagi. Nah, itu yang memang menjadi poin yang sangat penting. Kalau ini sudah terbangun semua, seperti halnya di beberapa negara yang ada, ya ini bisa terjadi. Atau misalnya kita kuatkan e-rekap, setelah itu baru e-counting, baru itu e-voting, atau nanti kita semacam simulasikan di pilkada. Seperti itu yang memang harus dilakukan. Jadi upaya-upaya seperti itu yang terus kita bangun, dan saya meyakini bahwa suatu saat Indonesia pasti akan melakukan e-voting. Suatu saat, tapi entah kapan ini terus berproses seperti itu. Oke. Nah, Pak Lukman, selain itu tadi kalau kita sudah mengevaluasi ada muncul wacana juga untuk memisahkan prosesnya begitu. Hal yang paling mungkin saja, yang paling dekat, yang paling bisa kita lakukan ya untuk mencegah terjadinya hal seperti ini saja di pemilu 2024 Begini nanti. ya, sederhananya saya melihat pemilu 2019 ini seperti kita mau kejar setoran ini. Jadi semua persiapan masa pendek. KPU-nya, penyelenggara pemilunya hanya setahun persiapan dengan berbagai macam problematika yang ada di dalamnya. Nah, menurut saya sih ke depan ini persiapan penyelenggara pemilu ini harus 3 tahun. Jadi dia lebih santai, lebih santai mempersiapkannya, mendesain kertas suara misalnya lebih santai, kemudian mendesain DPT daftar pemilih tetap itu kapan mulai datanya masuk, kapan melakukan evaluasi, kapan melakukan verifikasi itu lebih santai, kemudian melakukan rekrutmen juga lebih santai. Kapan harus rekrutmen tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai yang berbasiskan di tingkat TPS, KPPS itu juga lebih santai melakukan rekrutmennya. Makanya saya juga sebenarnya kasih poin bagus lah buat penyelenggara pemilu sekarang ya. Saya sepakat dengan Mas Ferry, ini sukses pemilunya ya. Hampir tidak ada masalah kisruh. Ya, kalaupun ada masalah-masalah kecil itu tidak masif, hanya beberapa tempat dan itu bisa langsung diperbaiki ya. Mereka ini menjadi manusia-manusia super penyelenggara pemilu dengan masa persiapan yang singkat, mereka melaksanakan kerja yang sangat luar biasa
bukan saja KPU pusat, KPU provinsi, kabupaten juga seperti itu. Termasuk teman-teman Iya. Bawaslu. Termasuk teman-teman Bawaslu, Benar. ya. Ya. Mereka ini kerjanya siang malam, Oke. ya, nggak pernah ngeluh, ya, nggak pernah ngeluh. Rasa pengabdiannya kepada bangsa negara itu lebih tinggi daripada honornya yang belum layak itu Untuk itu diberikan. tentunya juga Gitu harus loh. mendapat perhatian lebih. Jadi intinya Iya. mungkin siapapun nanti yang nanti ketika pemerintahan ini Berikut sudah ya. yang baru ini sudah dilantik seperti itu langsung persiapkan. Tidak hanya Iya. persiapkan, tidak hanya politisi yang juga sudah mulai ancang-ancang kan. Iya. Saya usulkan 3 tahun, Ya. Khusus 3 tahun pelaksanaan Dan yang ini Mbak kita harus fokuskan. komprehensif. Jadi tidak hanya dalam konteks pemilu saja, tapi pilkada, tapi juga partai politik. Baik. Jadi undang-undang politik secara komprehensif itu harus dibahas tuntas. Persiapan dalam siklus 5 tahunan betul, 3 tahun, 3 tahun persiapan, 1 tahun pelaksanaan, 1 tahun evaluasi. Evaluasi. Oke, Jadi baik. 5 tahun itu kerja KPU itu seperti itu. Nah kalau Mudah-mudahan misalnya nanti dibagi persiapannya dua, lebih itu bisa matang. Persiapannya mungkin lebih ditambah mungkin ya. Kalau bisa ada 2 tahun mungkin bisa dilakukan. Bisa Karena juga. mengcounter kisruh juga itu karena faktor kesiapan teman-teman semua Iya. yang melaksanakan Oke. sebagai penyelenggara pemilu. Baik. Nah, itu dia. Kita berharap 2024 tidak ada lagi masalah seperti ini. Ya. Semuanya juga jadi jauh lebih jauh lebih lancar lah seperti itu. Manageable tadi Manageable bilangnya. dan tentunya partisipasi juga Lebih besar lebih lagi. besar lagi. Oke, Baik. terima kasih Pak Ferry, terima kasih Ya. juga Pak Lukman sudah bergabung bersama kami di Livestock. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, langsung segera kembali usai jeda.